sungguh cukup bagi kita. Kasih sayang Tuhan sungguh berarti bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini ada seorang ibu yang akan bersaksi bagaimana Tuhan benar-benar mengubah hidupnya. Tentunya sebelum alami perubahan ini tentunya berderai air mata juga rupanya kelihatan ya. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian ini. Mari saya undang Ibu NN untuk membuka mic-nya. Shalom Bu NN. Shalom Pak Frans. Yes, Suara saya kabarnya jelas ya? gimana? Baik. Baik sekali. Wah, beda ya kalau orang yang sudah diubahkan gitu, wah lebih percaya diri begitu ya. Silakan Bu NN, apa yang terjadi dalam hidupmu dan kemudian apa yang Bu NN rasakan perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom semuanya. Perkenalkan saya Ibu NN. Sebenarnya saya waktu disuruh sama Ibu Eli untuk bersaksi, saya sempat berpikir beberapa kali karena saya berpikir nggak ada sesuatu yang istimewa kok yang terjadi, buat apa saya saksikan, karena orang lain itu mengalami pertobatan, mengalami ini. Saya biasa-biasa aja, tapi buat apa? Cuman Ibu Eli ingatkan lagi kebaikan Tuhan. Jadi memang pasti ada sesuatu di balik ini semua. Ibu Eli berkata begitu. Jadi ini pertama nih saya bersaksi di depan saudara-saudara semuanya. Jadi singkatnya, ini terjadi di bulan Mei 2025 tahun lalu. Saya baru dikasih tahu sama anak saya kalau papanya punya pacar lagi. Dia taunya dari mana? Papanya yang ngaku sendiri sama dia. Jadi papanya yang bilang sama anaknya kalau dia punya selingkuhan dan itu hubungannya sudah dari COVID. Jadi mungkin udah 5 atau 6 tahun yang lalu. Yang kita semua nggak ada yang tahu dan nggak ada yang curiga. Dan kemungkinan anak yang ada di perempuan itu adalah anaknya dia. Nah, waktu anak saya ngomong sama saya, udah pasti rasanya tuh kayak bom meledak ya. Kaget pastinya saya. Terus pertama yang saya dengar, saya nggak bisa nangis karena saking shock. Hari itu saya sama sekali nggak bisa nangis karena saya shock banget. Yang saya lakukan, saya langsung teringat saya tuh punya teman-teman rohani ada 3 orang. Saya langsung telepon mereka, itu yang pertama saya lakukan. Saya telepon mereka itu pun saya nggak bisa nangis. Saya ceritakan. Di situ mereka semua udah otomatis menguatkan saya, berdoa buat saya. Jadi hari itu benar-benar di rumah itu saya diam. Suami saya ada itu. Tapi dia nggak tahu kalau anaknya udah kasih tahu saya. Saya cuma diem kaku, bener-bener kayak batu gitu loh sayanya. Karena saking kagetnya. Nah, barulah keesokan harinya, begitu bangun tidur saya tuh ngarepin itu tuh mimpi. Ternyata itu bukan mimpi ya. Begitu saya bangun tidur, baru tuh saya nangisnya kayak apa. Baru keluar. Hari pertama yang waktu saya dikasih tahu saya bisa tidur. Dan hari kedua pada waktu saya nangis itu saya nggak tidur. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Sampai pagi. Terus setelah itu saya bilang sama teman-teman rohani saya, apa saya harus kasih tahu keluarga saya ya? Mereka bilang jangan bebanin mereka. Waktu itu saya masih ada ibu saya. Tidak perlu tahu mereka. Biar aja kita berdoa, kita dikuatkan. Kita lihat nanti keadaan ke depannya bagaimana. Nah, setelah itu anak saya bilang sama papanya kalau dia udah kasih tahu mama. Papanya juga kaget, kok cepet banget udah kasih tahu mama, gitu loh. Terus akhirnya saya nunggu di kamar, anak saya panggil papanya masuk ke kamar. Jadi di situ saya masih ingat
Papanya, anak saya di tengah-tengah, anak saya perempuan, anak saya di tengah-tengah dan saya di ujung. Terus anak saya bilang, kenapa anak saya ada di situ? Karena dia nggak mau ada pertengkaran. Jadi dia berusaha untuk ada di tengah-tengah kita berdua. Nah, terus setelah itu anak saya bilang, jadi dia kayak mediator ya. Dia bilang, papa mama udah tahu. Terus saya cuma nanya satu, kok bisa ya? Gitu loh. Saya berasa ditusuk dari belakang dan pisaunya diputer-puter dari belakang gitu loh. Saya ngerasa begitu. Saya bilang kok bisa tega banget gitu loh. Dia diam aja. Terus saya tanya eh, gimana sama perempuan itu? Dia bilang dia cinta sama perempuan itu. Gimana saya nggak tambah rasanya saya udah nggak tahu lah perasaan pada waktu itu tuh udah nggak tahu gimana. Terus terus saya bilang ke depannya mau gimana? Dia bilang kalau saat ini ditanya dia nggak bisa apa-apa karena ada anak. Dia bilang gitu. Nah setelah itu ya udah eh, anak saya berusaha untuk ini papanya ninggalin. Pada saat itu ya papanya nggak bisa. Papanya bilang nggak bisa. Saya cinta sama dia. Kita bukan baru kenal kemarin gitu loh. Kita udah beberapa tahun. Ya, udah kita nggak mau ngomong panjang lebar karena saya juga nggak kuat. Akhirnya udah papanya keluar dari kamar, nangis lagi. Saya sempet itu dalam waktu 1 minggu tuh berat badan saya turun 7 kilo gitu. Setiap hari nangis kerjanya. Nah cuman saya doanya biasa aja. Saya lebih sering nelponin teman-teman rohani saya. Nah setiap hari nangis. Dan apa tuh namanya, teman-teman saya itu rajin doain saya terus. Setiap kali saya mau bicara, mau apa, dia doain terus. Nah, akhirnya sampailah pendek cerita 3 bulan kemudian saya baru menghubungi karena saya bilang sama teman saya pengen sekali ada keluarga saya yang tahu karena saya pengen keluarga saya itu nopang saya. Nggak usah semuanya saya bilang. Terus akhirnya mungkin Tuhan juga yang tunjukkan ya. Akhirnya ponakan saya cerita sama keponakan saya yang sampai sekarang hanya dia dan suaminya yang hamba Tuhan yang tahu sampai sekarang gitu. Jadi ponakan saya itulah yang kasih tahu soal Ibu Eli gitu. Jadi dia yang kasih tahu soal Ibu Eli itu saya lihat IG-nya Ibu Eli. Terus saya lihat waduh menghubungin Ibu Eli gimana caranya nih? Kayaknya ibu ini sibuk sekali pastinya ya. Saya melihat itu. Terus akhirnya saya iseng aja lah, udahlah saya iseng aja DM aja nanya nomor WA-nya. Karena ponakan saya nggak tahu nomor WA-nya. Terus saya DM, saya kaget. Besoknya Ibu Eli tuh jawab dan kasih nomor teleponnya ke saya. Wah saya seneng banget. Langsung dong saya telepon, nggak pikir panjang lebar. Saya telepon akhirnya Ibu Eli, saya ceritain lah semuanya. Nah, udah saya ceritain semuanya. Terus Ibu Eli mulailah pengajarannya itu yang budak bisu buta itu. Saya nggak suka itu sama 3B itu. Saya nggak suka. Saya bilang, saya kok kayak orang bodoh ya Bu. Saya yang kerja, saya yang cari uang. Yang salah dia. Kok saya suruh budak bisu buta? Saya suruh baik sama dia. Gimana mungkin sih? Tapi tetap aja pengajaran Ibu Eli harus baik, ya sudah. Pokoknya nggak usah didengar segala macam, terus fokusnya ke Tuhan. Saya memang bulan-bulan pertama itu saya tolak gitu loh. Saya benar-benar nggak setuju gitu loh. Tapi saya setiap hari saya dengerin khotbahnya Ibu Eli. Saya dengerin. Walaupun saya nggak setuju, saya dengerin aja. Terus dengan berjalannya waktu itu suami saya masih pulang. Cuman dia pulangnya subuh. Dia masih pulang. Kita tuh nggak pernah ngobrol. Bukan ngobrol, ngomong pun kalau penting aja. Kalau nggak penting kita nggak mau ngomong gitu loh. Dan setiap kali ngomong itu di pikiran saya tuh setan mulai mengganggu dengan segala pikiran negatif yang membuat saya itu pengen mancing dia marah. Dan setiap hari itu tiada hari tanpa dia marah. Karena saya pancing dan saya puas. Saya mancing buat dia marah, saya puas. Karena ada kebencian di hati saya. Dan di Ibu Eli kalau nggak salah kan sering sekali ada kesaksian di mana ibu-ibu yang
Akhirnya suaminya bertobat tapi sakit atau dia kanker atau apa. Kayaknya beberapa kali sering begitu. Nah, saya lihat suami saya pulang dalam keadaan sehat. Saya kesel. Kenapa suami saya nggak sakit? Kok dia makin seger? Kok dia makin sehat? Kesel itu saya. Orang lain kok suaminya ada yang kanker, ada yang apa, kok suami saya enggak sehat banget badannya dan seger. Terus, nah, tapi saya terus itu, walaupun saya kesel, saya menyimpan kepahitan, tapi itu yang namanya khotbah tuh saya nyalain terus setiap hari itu. Kan Ibu Eli banyak sekali tuh khotbahnya. Jadi setiap hari itu saya dengerin gitu loh. Sambil nyupir juga saya dengerin. Akhirnya kita itu di bulan Desember Natal itu kita ada keluar kota sekeluarga besar. Suami saya ikut, saya sama keponakan saya juga. Itu tuh saya ngeliat sih, dia memang ikut membaur, tapi seolah-olah seperti badannya aja. Tapi sibuk handphonean terus, yang saya nggak tahu handphonean siapa gitu loh. Cuman saya di situ saya udah mulai agak sedikit ngerem cara berbicara saya. Saya udah mulai sedikit agak positif ke dia. Saya nggak mancing, padahal saya udah gatal banget, udah pengen mancing. Dan saya tahu kalau saya mancing pasti pertengkaran yang terjadi. Nah, sepulang dari Jakarta, kita masih biasa aja. Tapi saya lebih sering lagi dengerin khotbah. Bahkan saking saya itu kayak dengerin khotbah itu bukan khotbah Ibu Eli aja, ada khotbah hamba-hamba yang lain juga saya denger. Jadi sehari itu saya bisa denger 4-5 khotbah hamba Tuhan. Semuanya saya dengar seolah-olah saya mau melahap semuanya. Udah itu dengan berjalannya waktu saya sering telepon Ibu Eli kalau saya lagi kesel dari kantor. Saya sering, Ibu Eli seperti biasa sama lagi. Sudah enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Saya bilang enggak apa-apa gimana sih Bu? Iya, enggak apa-apa jalani saja. Pokoknya ke Tuhan. Kita ngumpulin seolah-olah kita ngumpulin tabungan buat ke surga. Saya tuh udah sedikit-sedikit udah mulai terbuka pikiran saya. Akhirnya saya mulai baik sama suami saya mulai baik dan dengan berjalannya waktu, saya udah nggak pernah pusingin lagi dia sama perempuan itu masih berhubungan atau tidak. Saya nggak peduli sekarang. Dan sekarang itu Tuhan itu yang saya lihat, yang Tuhan ubahkan saya adalah saya tuh bisa baik sama dia. Saya bisa nggak berpikiran kenapa dia sehat. Saya yang kalau dulu saya ngarepin dia sakit, saya sekarang nggak pernah berpikiran begitu. Dan saya sekarang juga berdoa, saya minta Tuhan memberkati dia. Apapun yang dia lakukan semua seizin Tuhan. Dan saya juga mendoakan seperti yang Ibu Eli ajarkan. Jadi saya dan sekarang itu puji Tuhan, kita tuh berdua kalau ngobrol sering ketawa. Dan dia suka bercanda sama saya sekarang. Suka gangguin saya, yang biasanya marah. Tapi memang saya seperti Ibu Eli ajarkan, saya nggak pernah nyinggung dosanya. Jadi kalau misalnya ada sampah itu muncul di otak saya tuh langsung saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya nggak mau dikotorin lagi. Karena yang capek bukan dia, dianya sehat, sayanya yang tertekan. Jadi memang benar sih, mengampuni itu bukan buat orangnya di sana, tapi buat kitanya. Kalau nggak, aduh batin itu nggak kuat banget. Saya sampai bilang, Bu, mikul salib susah banget ya. Tapi terus saya pikir lagi ya, Tuhan kan mau mahkotain kita ya. Jadi ya kita harus benar-benar bersih. Jadi kalau ada yang bertanya gimana sekarang, hubungan saya dengan suami semakin baik. Apakah dia masih sama perempuan itu? Saya nggak mau tahu, karena itu saya tahu itu agendanya Tuhan, gitu loh. Dan saya tahu saya pasti memperoleh kemenangan. Itu aja sih kesaksian dari saya. Semoga jadi berkat buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu sebentar, jangan live dulu ya Bu NN ya. Wah, luar biasa. Praktek semua komplit ya. Prakteknya komplit, jadi semua apa yang diajarkan begitu. Anda orang yang kesekian yang mempraktekkan secara komplit dan akhirnya Anda sendiri sekarang sudah benar-benar mengalami pemulihan di hati ini ya. Wah, sekali lagi tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi ada satu pertanyaan saja yang saya ingin sampaikan buat Anda.
bagaimana sekarang respon anak dan kemudian Anda bisa menjelaskan kepada anak tentang kondisi suami yang sedang seperti ini? Apakah ada sesuatu yang disampaikan ke anak? Silakan. Nah, anak saya kan ada dua, perempuan sama laki-laki. Kalau anak saya yang perempuan itu, dia sekarang pun eh, dekat sekali sama Tuhan. Malah saya tuh banyak diajarin sama dia. Dia melakukan mesbah. Saya sekarang seumur hidup baru melakukan mesbah 3 kali atas ajarannya dia. Saya nggak pernah melakukan mesbah. Jadi ini yang ketiga kali saya ngelakuin mesbah karena dia yang ngajarin. Jadi saya lihat anak saya, ya dia bilang, Mama nggak usah khawatir. Udah Mama tuh sekarang yang perlu Mama lakukan adalah Mama mengenal maunya Tuhan itu apa. Itu aja. Nah, kalau anak saya yang laki-laki, saya tahu dia diem. Dia menyimpan kepahitan. Saya cuman bilang sama dia, ampunin Papa untuk keselamatan kamu. Itu aja saya bilang. Dan saya yakin, kan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Jadi saya yakin anak saya yang laki-laki juga akan dipulihkan sama Tuhan. Jadi saya nggak perlu cerita panjang lebar, saya hanya bilang sama dia, ampunin Papa untuk keselamatan kamu. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang pergi duluan. Saya cuma pesan itu aja sih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Waduh, ini kesaksian yang luar biasa ya. Wah, thank you Bu NN buat kesaksiannya malam hari ini. Begitu luar biasa, sangat memberkati ya. Ini sebuah contoh yang luar biasa saudara ya. Bagaimana pemulihan hati itu justru penting ya. Tuhan bisa pakai suami untuk membentuk kita ya seperti Ibu NN tadi. Dan Tuhan bisa pakai anaknya juga untuk bisa memberi nasihat buat mamanya, luar biasa. Baik, thank you Bu NN, salam buat keluarga. Sampai ketemu di kesaksian berikutnya yang lebih powerful. Tuhan Yesus memberkati kita semua.